Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pengen tahu soal NPWP-nya setelah yang satu ini. Oke guys, ini saya hari ini mau jawab pertanyaan ya. Buat teman-teman ini videonya full jawab pertanyaan semua ya. Buat teman-teman biar tambah ngerti ya. Jadi teman-teman yang hari ini pertanyaan belum dijawab, jangan berkecil hati. Karena saya jujur, saya usahakan semaksimal mungkin menjawab pertanyaan kalian. Tapi ya, karena pertanyaannya banyak banget guys, ya saya nggak bisa jawab semua. Tapi teman-teman silakan boleh komen ya di bawah. Tim kami akan coba untuk merekap pertanyaannya dan saya akan coba menjawab either lewat story, either lewat video short, atau either lewat konten-konten seperti ini supaya teman-teman juga selalu terupdate ya. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, oke guys, hari ini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan satu pertanyaan ini. Mungkin saya rasa banyak yang punya masalah yang sama ya, yaitu terkait dengan NPWP. Oke. Nah, pertanyaan gini guys. Pak, saya mau tanya. Saya buruh home industry ya. Penghasilan di bawah UMKM. Oke, UMKM berarti kan kalau tergantung ya, UMKM di Surabaya mungkin 4 juta sekian, di Jakarta 4 juta sekian, di bawahnya itu mungkin ada lagi yang 3 juta, ada yang 2 juta, tergantung Anda di mana ya. Nah, penghasilan bawah UMKM jauh malahan katanya gitu. Apakah saya wajib NPWP Pak? Buat makan saja pas-pasan, belum lagi buat kontrakan. Oke, nah ini pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mewakilin dari sebagian juga teman-teman yang bingung soal perpajakan ya. Anyway, saya kasih saran teman-teman yang bertanya tadi ya, saya acungin jempol ya. Buat teman-teman juga yang nonton hari ini, saya suka kasih jempol karena gini guys, memang mungkin kita belum mencapai hasil yang diharapkan. Misalnya Anda pengen gaji dari UMR misalnya, atau Anda pengen dapat gaji double digit misalnya gitu ya. Tapi Anda belajar dulu. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada satu hal yang pasti nggak bisa Anda tinggalkan, yaitu dengan kewajiban membayar pajak. Oke, karena kita tinggal di Indonesia atau negara manapun, orang yang punya penghasilan di negara manapun, termasuk Indonesia salah satunya, itu wajib membayar pajak kalau memang penghasilannya di atas namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke, nah, kalau seandainya Anda menjawab tadi ya, Anda sebagai orang tadi sebagai buruh home industry. Nah, buruh home industry dengan kondisi di bawah UMKM. Nah, ini kembali dulu. Kalau memang Anda tidak tidak dipaksa, karena gini, kalau Anda berusaha Anda bekerja di sebuah perusahaan, gitu ya. Ada perusahaan yang mewajibkan Anda memiliki NPWP. Oke, atau misalnya Anda ada kebutuhan, misalnya Anda buka rekening bank, itu juga biasanya rekening bank itu bank itu akan memaksa Anda untuk membuat NPWP. Ya, dan macam-macam. Misalnya Anda beli motor, kadang juga minta NPWP, Anda beli mobil juga minta NPWP, kadang-kadang seperti itu. Ya, nah kondisinya ketika Anda buat NPWP, ya karena dipaksa oleh perusahaan, ya sudah Anda buat aja, karena itu diharuskan. Ya, kalau nggak punya NPWP, Anda nggak bisa bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya memang Anda tidak diwajibkan, ya ini saya kasih option ya buat teman-teman biar bisa paham secara besar ya. Jadi saya jelaskan rada besar supaya teman-teman tuh nggak tahu, bisa menangkap sendiri. Oh, saya kasusnya ini, saya jawabnya gini. Kalau kasusnya gini, saya harus gini ya. Ini biar Anda ngerti ya. Kembali tadi ya, kalau Anda diwajibkan oleh perusahaan, maka mau nggak mau Anda harus membuat NPWP ya, karena itu persyaratan. Tapi kalau misalnya Anda nggak diwajibkan, nah ini kembali kepada kebutuhan. Oke, kalau memang Anda punya penghasilan kecil sekali gitu ya, terus kondisinya Anda itu nggak punya harta apa-apa gitu ya, dan Anda memang uangnya habis untuk biaya hidup, tadi ya ngomongnya buat kontrakan, buat makan aja pas-pasan, nah maka Anda nggak wajib guys untuk buat NPWP. Malah kalau saya ngomong nggak perlu guys buat NPWP. Nah, kenapa pertanyaannya? Karena jujur ngomong guys, NPWP itu adalah satu basis tanggung jawab gitu ya. Satu tanggung jawab ketika Anda punya NPWP, maka Anda itu diwajibkan untuk membuat laporan pajak setiap tahun. Itu minimal. Oke? Jadi Anda diwajibkan untuk membuat laporan pajak setiap tahun. Ya. Dan itu Anda misalnya nggak punya penghasilan atau Anda punya penghasilan tetap harus lapor. Ya, kalau misalnya memang nggak perlu bayar pajak nggak apa-apa, tapi Anda tetap harus lapor. Ya. Tapi opsi yang kedua adalah gini.
satu nih, Anda punya penghasilan di bawah PTKP dan uangnya habis ya. Anda punya penghasilan di bawah UMR, uangnya habis untuk biaya hidup, maka nggak perlu buat NPWP. Tapi ya, kalau kondisinya Anda itu sekarang punya penghasilan di bawah UMR gitu ya, misal saja UMR-nya 4,3 juta misalnya, Anda dapat misalnya UMR-nya 4 juta ya, penghasilan Anda, gaji Anda 4 juta ya misal aja, atau 3,5 juta atau 3 juta ya, saya nggak tahu. Nah, terus kondisinya adalah Anda itu masih bisa nabung guys ya, Anda bisa nabung, kondisinya 3 juta, let's say Anda buat biaya hidup semua, Anda habis 1 juta, 1,5 juta ya, dan Anda sangat hemat orangnya ya. Ternyata Anda itu punya tabungan 1,5 juta per bulan. Nah, kalau setahun, maka 1,5 juta dikalikan 12, let's say kurang lebih Anda punya tabungan 18 juta, cukup untuk beli motor baru, kan gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu guys, saya sarankan kepada Anda, meskipun gaji Anda masih di bawah UMR dan notabene masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya, itu sebesar 4,5 juta per bulan ya, maka teman-teman, kalau Anda masih punya penghasilan di bawah PTKP ya, masih di bawah UMR, tapi Anda bisa nabung ya, dan Anda kemungkinan besar bisa beli aset, misalnya beli motor, misalnya Anda beli mobil, atau yang agak ekstrim Anda mungkin cicil rumah gitu kali ya. 1,5 juta bisa cicil rumah, dan itu terjadi guys, banyak yang bisa seperti itu gitu ya. Nah, Anda guys, menurut saya Anda silakan dan mungkin sebaiknya Anda buat NPWP. Nah, pertanyaannya, kenapa kok perlu Pak? Gitu, kenapa kok penting Pak? Nah, ini guys, anyway, di Indonesia itu kan Anda sekarang punya harta itu selalu pakai namanya KTP, dan bisa jadi Anda diminta NPWP ya. Nah, pajak itu guys akan melihat harta yang seharusnya ya, sekali lagi, harta yang seharusnya Anda miliki adalah harta yang tercantum di SPT tahunan. Oke? Nah, ini teman-teman penting tahu bahwa kalau misalnya Anda punya harta yang tidak tercantum ya, harta yang tidak tercantum di SPT tahunan, ini jadi masalah besar ya. Nah, kemarin kalau teman-teman sempat ingat ya, kemarin saya juga sempat buat video soal ini ya, surat dari kantor pajak ya, terkait dengan orang-orang yang punya harta tapi belum terlapor ya. Kemarin guys, kasusnya waktu acara-acara TA ya, waktu PPS kemarin ya, program buka sukarela, banyak teman-teman yang kaget ya, karena pajak itu tiba-tiba ngasih surat, Pak atau Bu gitu ya, ini kamu belum bayar, kamu punya harta ABC, belum terlapor di SPT Anda. Wah, itu tahu mereka guys. Dan akhirnya gimana? Ya orangnya akhirnya juga bingung karena dia tidak punya harta, disuratin, akhirnya padahal dulu dia sudah punya penghasilan yang di bawah PTKP gitu ya, atau dia punya penghasilan sudah dibayar pajak tapi belum lapor hartanya aja. Akhirnya mau nggak mau dia bayar pajak lagi tambahan untuk pengakuan harta tadi. Kan sayang. Nah gitu. Ya, jadi teman-teman nangkap nggak macetnya? Ya, nangkap nggak macetnya? Kalau nggak nangkap macetnya boleh tanya ya di komen. Tanya di komen ya. Nah, intinya Anda kalau punya harta harus sesuai dengan SPT. Jadi kalau memang kondisinya Anda punya penghasilan di bawah PTKP pun tidak apa-apa, Anda nggak perlu takut, nggak perlu bingung. Wah, Pak, ini saya dicari pajak karena punya NPWP. Enggak juga guys ya. Yang penting gini, ketika Anda punya NPWP, Anda sekarang tinggal cek, oke, sekarang saya itu punya tabungan 1 bulannya misal dia 1,5 juta. Maka Anda tinggal akuin penghasilan Anda di SPT Anda, yaitu berapa? 3,5 juta atau 3 juta lah ya, saya ngomong 3 juta gitu paling gampang ya. 3 juta Anda kalikan 12 sama dengan 36 juta. Anda laporin, saya punya penghasilan tahun 2000XX gitu ya, itu 36 juta. Dari sana Anda tidak perlu bayar pajak, karena kan Anda di bawah penghasilan tak kena pajak kan 0. Penghasilan tak kena pajak itu 54 juta setahun. Berarti kan pajaknya Anda 0, nihil, tidak perlu bayar ya. Nah, setelah itu guys, Anda tinggal tambahkan hartanya. Sudah punya 36 juta penghasilan, tambahin harta di kolom hartanya Anda sebesar 18 juta per tahun. Jadi Anda tinggal laporkan aja, oke, saya punya penghasilan 36 juta, hartanya 18 per juta per tahun. Cukup gitu aja, jadi Anda nggak perlu bingung ya. Nah, so opsi yang tadi yang barusan adalah kalau saya sebaiknya Anda tetap punya NPWP dan tinggal laporkan seperti tadi. Ya, nah ini semoga teman-teman dapat gambaran yang cukup jelas terkait dengan hal ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Semoga teman-teman punya gambaran ya. Kalau yang masih belum jelas, teman-teman boleh komen ya. Kalau yang memang teman-teman pengen dapat respon cepat, silakan Anda boleh story aja ya.
chat di story. Kalau saya follow di Instagram saya dulu, terus Anda chat di story ya, ke story, biasanya saya akan lebih gampang menjawabnya. Gitu ya guys. Oke, sekian, semoga videonya cukup jelas dan teman-teman bisa terberkati dari video ini. Bagi teman-teman yang merasa happy dengan video ini, boleh di like dan di share ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang mau tanya silahkan komen di bawah ya. Sekian, semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses dan selalu diberkati ya. Bye bye.